Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianggela Putri dengan NIM 1916 Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi hadis tentang mudharabah. Sebelum membahas tentang hadis mudharabah, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu mudharabah. Istilah mudharabah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu darb, yang memiliki arti memukul, menghindar, berubah, dan lain sebagainya. Secara terminologi, mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama, menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut sahibul mal, rabbul mal, atau preputior. Pengelola modal disebut mudarib, modal yang digulirkan disebut rasul mal. Sama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Selanjutnya yaitu tentang rukun, syarat, dan prinsip mudharabah. Yang pertama, rukun. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah adalah 1. Pemilik modal, 2. Pelaksana usaha, 3. Akad dari kedua belah pihak, 4. Objek mudharabah, 5. Usaha, 6. Nisbah keuntungan. Selanjutnya syarat. Menurut Afandi, syarat mudharabah adalah yang pertama, akad, yang kedua modal, yang ketiga keuntungan, yang keempat kegiatan usaha. Selanjutnya prinsip mudharabah. Menurut Nur Hasanah, prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan mudharabah adalah yang pertama, prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Yang kedua, prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Yang keempat, prinsip kepercayaan dan amanah. Yang kelima, prinsip kehati-hatian. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah ada dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, dan yang kedua, mudharabah muqayyad. Mudharabah mutlaqah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha. Cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana atau sahibul mal. Pembiayaan mudharabah mutlaqah juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syariah. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyad. Mudharabah muqayyad merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik dana memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam jenis dunia usaha. Mudharabah muqayyad atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specific mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Selanjutnya masuk kepada hadis mudharabah. Yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Syu'aib, Nabi SAW bersabda, Anna Nabi SAW qala salasun fihinna barakah al-bai'u ila ajali wal muqaradah wa qaltul burri bisyai'i lil baiti la lil baiti. Yang artinya Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur tanduk dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis kedua yaitu hadis riwayat Imam Al-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani. As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harama halalan au ahala haraman wal muslimuna ala syuritihim illa syartan harama halalan au ahalla haraman.
dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat